Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Olin dalam channel Olinamet. Nah, dalam video lanjutan kali ini, nilai mutlak part 2, kita akan belajar lebih lanjut mengenai definisi nilai mutlak versi aljabar. Dan akan Ibu sajikan beberapa contoh soal berkaitan dengan nilai mutlak. Selamat mengikuti. Sekarang definisi nilai mutlak secara versi aljabar. Nah, ini ya, versi aljabarnya mutlak dari X itu bisa bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau jika X-nya bernilai positif. Atau bisa bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0 atau ketika X-nya bernilai negatif. Jadi, jika di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, maka X-nya kita beri tanda negatif. Ya, mengingatnya mudah supaya menjadi positif. Ya, jadi sebenarnya kan nilai mutlak itu adalah mempositifkan bilangan. Ya. Nah, sekarang mutlak dari 10. Mutlak dari 10 itu berarti maknanya adalah, karena 10 ini sudah positif maka langsung kita beri nilai dia adalah 10. Ya, dia nilainya adalah 10 karena X-nya sudah positif. Lalu bagaimana kalau mutlak dari negatif 10? Berarti karena nilai X-nya negatif, kita beri tanda negatif. Negatif, buka kurung, negatif 10. Nah, berarti sama dengan negatif 10. Berarti nilainya adalah 10. Ya. Oke. Nah, sekarang mutlak dari 3X min 4. Ya, bisa sama dengan 3X min 4 jika 3X min 4-nya lebih dari sama dengan 0. Atau bisa bernilai min 3, min buka kurung 3X min 4 jika 3X min 4 kurang dari 0. Ya. Jadi sama dengan min 3X tambah 4. Ya, jadi ini negatifnya. Ini negatif, 3-nya jadi negatif, lalu min ketemu min, ini 4-nya jadi positif. Ya. Jadi sekali lagi, nilai mutlak itu adalah alat istilahnya yang cepat itu mempositifkan bilangan. Jadi kalau bilangan mutlak dari 5, 5. Mutlak dari negatif 5, positif 5. Positif tetap positif, tapi ketika negatif dia akan menjadi positif. Karena memang definisi nilai mutlak secara geometri itu sebagai jarak itu tidak ada yang negatif. Ya, jarak itu pasti bilangannya adalah positif. Oke? Kita lanjut. Oke, sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak untuk semua bilangan real X selalu berlaku ini. Ya, pasti mutlak dari X selalu bernilai lebih dari sama dengan 0. Pasti paling kecil 0, ya, tidak akan pernah mungkin negatif. Yang kedua, X lebih dari sama dengan mutlak X dan mutlak dari X lebih dari sama dengan min X. Lalu mutlak dari X kuadrat akan sama dengan X kuadrat. Lalu untuk semua bilangan real A dan B selalu berlaku. Mutlak dari A kali B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B dengan syarat mutlak dari B tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang ketiga, mutlak dari A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ini untuk pertidaksamaan segitiga. Lalu jarak antara A dan B adalah mutlak A dikurang B sama dengan mutlak B diambil A. Jadi mutlak A dikurang B itu akan sama dengan B diambil A, ya. Jadi tidak berpengaruh. Oke, kita ke contoh 1. Mutlak dari 10 diambil mutlak 5. Berapakah ini? Oke. Kita hitung yuk sama-sama. Mutlak dari 10 berarti tetap 10, ya, karena dia sudah positif dikurang mutlak dari 5 adalah 5, berarti sama dengan 5. Oke, jawabannya berarti adalah yang C. Betul. Ya. Gampang ya. Lalu contoh 2.
mutlak dari min 3 dikurang mutlak dari min 7. Min 3-nya kita tulis dulu, min 3 dikurang mutlak dari min 7, berarti 7, negatif 7, masih diberi tanda mutlak ya. Nah, kita hitung dulu, negatif 3 diambil 7 berapa? Negatif 10. Oke, mutlak dari 10 berapa? Adalah 10. Berarti jawabannya adalah yang B. Betul. Lalu contoh 3. Sekarang perkalian dengan pembagian. Nah, ini kita bisa pakai sifat yang tadi. Kita pecah masing-masing. Mutlak 10 dibagi mutlak min 14 dikali mutlak dari negatif 7 adalah 7. Ya, berarti mutlak 10 adalah 10 per mutlak negatif 14. 14 dikali 7. 14 bisa kita bagi 7 ya. Ini 1, ini 2. Lalu 10 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya berarti sama dengan 5. Ya. Berarti jawabannya ini. Ya, sama dengan 5. Keempat, untuk X sama dengan negatif 4, berapakah nilai dari 7 diambil mutlak X dikurang 6? Mutlak, ya, jadi di dalam mutlak masih ada mutlak. Oke, kita masukkan, kita substitusi. 7 dikurang mutlak min 4, ini ya, dikurang 6. Adalah berapa? Berarti 7 dikurang mutlak dari 4 adalah 4 dikurang mutlak 6. Oke. Sama dengan 7 dikurang mutlak dari 4 diambil 6 adalah 4 diambil 6 adalah negatif 2. Oke, berarti 7 dikurang mutlak dari negatif 2 adalah 2. Ya, berarti 7 diambil 2 mutlak 5. Oke, ada jawabannya ya. Berikutnya contoh 5. Untuk X lebih dari 4, bentuk aljabar dari 4 min X adalah, nah, kita ini uji coba dulu ya. Berapa nilai X yang memenuhi X lebih dari 4? Ya, kita ambil satu contoh, misalnya X-nya 5. Nah, kita uji coba ke sini ya. 4 diambil 5, nilainya negatif apa positif? Oh, ternyata negatif. Ya kan? Kurang dari 0. Nah, kalau bernilai negatif, maka tadi bagaimana? Secara aljabar, maka ini kita beri tanda negatif. Berarti negatif buka kurung 4 diambil X. Ya. Berarti sama dengan min 4X ditambah X. Ya, ini 4-nya jadi negatif, X negatif ketemu negatif, ini jadi positif. Maka jadi sama dengan min 4 ditambah X, atau X diambil 4, sama dengan ini ya. Oke, sekali lagi, kenapa diberi tanda negatif di sini? Ya, kenapa diberi tanda negatif? Karena ketika nilai X-nya lebih dari 4, kita ambil contohnya 5, 4 diambil 5, nilainya negatif 1. Kalau ini dalam tanda mutlak negatif atau kurang dari 0, maka di depannya kita beri tanda negatif. Artinya, berarti dikalikan jadi min 4 tambah X. Cukup jelas ya? Oke, demikian pembelajaran pada video kali ini. Ibu cukupkan sampai contoh 5. Kita akan bertemu lagi pada video lanjutan selanjutnya yang berisi contoh-contoh soal mengenai nilai mutlak. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.